Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang dollar cost averaging. Jadi kita akan coba bahas secara Google ya, kita search Google. Jadi istilahnya teman-teman bisa search informasi ini dan bisa dibaca lagi, sederhananya kayak gitu. Dan di kesempatan ini sebenarnya saya pengen lebih ke arah sharing sih bagaimana saya sendiri punya strategi dalam melakukan dollar cost averaging. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya katakan dulu teman-teman bahwa metode yang saya lakukan bukan berarti yang paling benar dan bukan berarti yang paling tepat buat teman-teman semua, karena masing-masing itu punya metode sendiri dan saya cukup yakin dengan yang saya lakukan ini ya setidaknya bisa membantu lah supaya saya melakukan entry atau membeli beberapa kripto yang saya yakini bisa naik dalam jangka waktu ke depan, teman-teman. Dia dengan berbagai pertimbangan ya, terutama salah satu adalah technical analysis. Jadi itu mungkin sedikit intro supaya teman-teman pahami dulu ya, bahwa bukan berarti saya yang paling benar, bukan berarti metode ini yang paling cocok buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menemukan metode yang lain juga yang lebih cocok. Pada dasarnya adalah di video ini saya hanya sharing aja bagaimana saya melakukan dollar cost averaging berdasarkan preferensi saya sendiri. Alright. Nah teman-teman, sebelum kita start saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman yang merayakan. Semoga Waisak kita diselimuti dalam damai dan tentu saja bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri dan menjadi lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Oke. Jadi semoga semua orang dapat hidup berbahagia, nama budaya, teman-teman. Nah, kita akan lanjut untuk dollar cost averaging-nya. Nah, sementara kita coba pemahaman dulu ya. Sebenarnya apa sih dollar cost averaging? Di sini dijelaskan adalah sebuah metode investasi yang manakala kita set sebagian jumlah uang ya menjadi lebih kecil. Jadi kayak kita anggapannya kita potong kecil-kecil, teman-teman, dan kita investasikan dalam interval regular, teman-teman ya. Atau di sini an investment strategy in which an investor divides a certain amount of money to be invested over a period of time. Yeah, this helps to reduce the impact of volatility on the overall purchase, but also helps protect liquidity for the investor. Nah, sebenarnya kalau secara sederhana ya, di sini saya punya penjelasan yang berdasarkan artikel. Buat long term investor itu lebih santai dan lebih stabil ya untuk menggunakan metode ini. Dalam arti ketika kita lakukan dollar cost averaging, itu biasanya membantu kita untuk lebih memanfaatkan waktu jangka panjang ya, mungkin kayak gitu. Jadi sometimes kita beli di atas, sometimes kita beli di harga murah gitu. Nah, strategi ini sendiri melibatkan pembagian total investasi menjadi small increments and investing them in the market regularly. Jadi misalkan contoh, teman-teman berencana invest senilai $1.500 dalam bentuk Bitcoin. Nah, teman-teman split itu jadi $125 per bulan selama lebih kurang 1 tahun ya. Tentu saja teman-teman bisa mematahkan contribution itu menjadi lebih rendah. Berarti tentu saja teman-teman bisa membreakdown ya contribution itu menjadi harian maybe atau bulanan atau mingguan ya. Jadi tergantung masing-masing. Kalau misalkan $125 dalam setahun, berarti kalau dibagi 4 minggu ya lebih kurang 125 dibagi 4. Nah, teman-teman split transaksinya. Berarti sekitar kurang lebih butuh 27 ya, 27 setengah kayaknya. Enggak. Ya 25 dibagi 4 itu berarti sekitar 7,75 ya. Ya segituan lah ya, teman-teman ya. Berarti sekitar 32,75 lah dalam seminggunya ya. Jadi itu dilakukan secara berkala. Nah, sebetulnya jatuhnya teman-teman ini lebih ke arah nabung sih. Jadi kayak kita nabung, tapi kita set dulu nih dalam setahun rencana kita tuh mau invest di Bitcoin berapa gitu. Nah, kalau seorang investor yang melakukan dollar cost averaging, mereka biasanya mindsetnya itu lebih fokus ke jangka panjang ya. Jadi di sini saya coba cek dulu, tadi ada beberapa. Ini misalkan contoh ya. Sebagai contoh, seorang yang melakukan dollar cost averaging di Bitcoin dengan membeli $5 per minggu di tahun 2020 itu mendapatkan lebih kurang $692 from a total investment of $275. Jadi dalam setahunnya itu persentase profit yang didapat sama dia itu adalah sekitar 160%, teman-teman. Dan
Itu yang dilakukan. Jadi dia cicil $5 per minggu ya. Jadi setelah di rata-rata mungkin harga dia beli itu berada di sekitaran berapa gitu ya. Di sini ada pertanyaan, is dollar cost averaging is a good idea ya? Dollar cost averaging is a good idea because it allows you to invest more amount dan bla bla bla. Ini tadi kita udah sempat bahas. Nah, teman-teman, ini sedikit pandangan saya soal dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu menawarkan kita intinya fitur supaya kita bisa lebih slow, lebih stabil dalam melakukan transaksi pembelian gitu ya. Semisalnya contoh, kita juga nggak terlalu terlibat dalam istilah seperti nyangkut lah. Teman-teman kebayang nggak sih kalau teman-teman di harga Bitcoin sekarang, misalkan teman-teman ya sudah mempersiapkan sejumlah uang, sebut saja misalnya 100 juta rupiah deh biar gampang teman-teman. Nah terus dari 100 juta rupiah ini sudah diinvestasikan berapa persen? Kalau misalkan dengan penurunan Bitcoin sejauh ini teman-teman baru investasikan 30%, berarti harusnya tidak ada secara psikologis tidak terlalu mempengaruhi bagaimana pandangan kita terhadap investasi kita saat ini. Sebagai contoh, banyak orang yang mungkin udah bilang kayak nyangkut. Nah kalau misalnya kita baru masuk 30%, secara psikologis kita nggak akan membayangkan ini nyangkut. Justru kita merasa bersyukur dengan harga yang lebih murah ini, sehingga kita bisa mempersiapkan plan lagi untuk kembali melakukan dollar cost averaging. Let's say dari 100 juta kita udah masuk 30%, wow berarti bulan ini misalkan pas banget di tengah Mei, teman-teman start untuk dollar cost averaging lagi. Let's say 10% lagi teman-teman investkan ke Bitcoin di harga yang jauh lebih murah. Seperti sekarang jadi $30.200. Misalnya seperti itu. Nah, metode dollar cost averaging sendiri itu saya ketemu ada beberapa metode yang saya pelajari dan saya baca ya teman-teman. Ada yang menetapkan tanggal bulanan atau mingguan seperti yang tadi kita baca. Jadi nggak peduli di mana posisi harga, yang penting yang dilakukan adalah beli terus menerus dengan keyakinan fundamental si Bitcoin ini kedepannya akan bagus ya. Kedua, menggunakan value dari pergerakan market. Sebagai contoh, konsisten DCA setiap kali penurunan terjadi dengan kisaran 10-15% penurunan secara bertahap. Sebagai contoh, Bitcoin terakhir misalnya di 40.000, dia turun ke $36.000. Berarti kan itu sudah 10% dari value 40.000. Berarti kita beli lagi 10%. Dia turun nih dari 36.000 turun ke misalkan di area let's say 33.000 ya, berarti sekitar $3.600 lebih kurangnya. Ya udah kita beli lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan berdasarkan penurunan value setiap kali market terkoreksi atau market memberikan kita dip istilahnya. Jadi kalau teman-teman pasti pernah dengar istilah kayak I buy the dip and the market keep dipping. Nah, tergantung tuh buy-nya tuh dia langsung all in atau buy-nya dicicil. Kalau misalkan dicicil, gak ada masalah, dikasih dip lagi ya kita beli lagi ya. Lalu ada yang ketiga, menggunakan indikator tertentu. Ini yang biasanya sering banget dipakai sama trader crypto ya, yaitu di VWAP dan Fu Manchu, di mana setiap kali indikator ini menunjukkan kondisi tertentu yang artinya beli, kita juga melakukan DCA atau melakukan pembelian ya. Yang perlu dipahami adalah DCA adalah beli dengan bertahap. Semisalnya 5-10% portofolio USD setiap kali dieksekusi ya. Balik lagi, kalau saya pribadi, saya punya preferensi. Biasa saya transaksi di spot every time melihat situasi pembalikan arah. Nah, inilah yang menjadi salah satu strategi saya dalam melakukan DCA ya. Sedikit pesan dari saya adalah satu hal lagi, hanya DCA pada blue chip crypto. Kenapa saya meyakini hal tersebut? Karena ya kita juga harus tahu ada market-market atau harga-harga kripto atau bahkan kripto-kripto yang belum tentu survive dari bear market. Dan untuk kita menghindari resiko tersebut, alangkah lebih baiknya kita DCA pada koin-koin yang fundamentalnya cukup kuat dan sudah diakui di dunia. Dalam arti dari segi market cap pun sudah cukup besar. Seperti contohnya paling sederhana ya Bitcoin, atau misalkan yang lain yang cukup diakui yaitu Ethereum ya. Ini adalah koin-koin dengan kita bilang fundamental yang cukup kuat dan sudah teruji lah oleh bear market sebelum-sebelumnya ya. Itu setidaknya pertimbangan saya. Nah, lalu teman-teman kemarin ada yang nanya kayak kemarin kan sempat itu ya, sempat nge-share kalau mau rencana dollar cost averaging di 35.000. Berarti udah beli dong.
Nah, sebenarnya teman-teman, saya pertama kali melakukan dollar cost averaging, saya bikin satu portofolio terpisah ya dari altcoin, dan ini khusus hanya untuk Bitcoin saja. Saya beli first time itu di $40.000 ya. Reasonnya pada saat itu karena kita kan ngelihat nih ada potensi market itu bergerak seperti ini, which means kita meyakini ada indikasi market bisa rebound pada saat dia di bottom of channel. Jadi saya pikir gak ada salahnya kita beli di 40.000. Secara psikologis pun area itu juga sudah oke, karena $40.000 kan kita yakini sebagai salah satu area support kuat lah ya selama beberapa pergerakan yang lalu, terutama pada Mei, Juni, Juli tahun lalu. Itu area resistance dan support yang kuat di $40.000. Jadi saya pertama kali beli di kisaran range ini. Lalu saya mempertimbangkan untuk melakukan DCA atau beli kembali pada saat marketnya ngetes 35.000 ya. Teman-teman mungkin masih ingat dengan yang saya kayaknya udah update ya, udah diganti yang chart yang baru ya teman-teman. Tapi pada intinya waktu itu kita bilang ya, di sini terbentuk semacam trend line. Dan kalau misalnya di 35.000 kita mendapatkan reaction, saya berencana melakukan beli kembali di level tersebut. Nah, lalu di sini saya menyampaikan ke teman-teman sekalian bahwa untuk plan DCA saya juga masih hold, belum ada tambah posisi karena risk dari closing daily belum berkurang sama sekali. Saya meyakini waktu itu market Bitcoin masih bisa turun dari segi harga. Seandainya support line tersebut tidak bertahan, maka short saya akan ini berarti dan saya akan urungkan niat untuk DCA pada range $35.000. Jadi timelinenya tuh begini teman-teman. Waktu harga di kisaran 36.000 terus dia breakdown, itu saya udah melakukan short terhadap Bitcoin di harga $36.000 ya. Nah, berhubung sideways-nya di kisaran 36.000, sehingga jika worst case kita patah dari 35.000, semestinya turun bisa lebih deep dan masih bisa dapetin discount ya. Ini maybe sedikit sharing teman-teman. Ini saya kayaknya harus ngecek dulu, harus nge-search dulu. Tapi yang pasti ini adalah result saya melakukan short terhadap Bitcoin ya. Ini kalau teman-teman lihat harganya di 36.000. Jadi reason saya melakukan short pada saat itu adalah karena kita breakdown dari major trend line ini ya. Waktu lalu kan kita udah bahas banget nih kayak trendline yang terbentuk di bagian bawah ini. Lalu dia breakdown dengan confirm close candle yang berwarna merah pekat ini. Jadi begitu harga di 36.000, saya putuskan untuk melakukan short terhadap Bitcoin. Dan rencana saya DCA di 35.000 saya urungkan. Kenapa? Karena saya pikir kalau misalkan 35.000 ini ya, sehingga jika worst case-nya kita patah dari 35.000, semestinya turun bisa lebih dalam dan masih bisa dapetin discount. Paling tidak dari 35.000 ke 30.000, jadi ada pertimbangan harga masih bisa lebih murah. Nah, itu adalah sedikit sharing bagaimana saya melihat kondisi market. Jadi sebenarnya mungkin ada yang udah menentukan atau ngeset tanggal, tapi kalau saya pribadi biasanya saya menunggu sampai ada bullish reversal pattern. Setidaknya dari sana ya saya nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu gambling teman-teman ya, nggak cuman berpatok dari segi angka saja. Sebagai contoh ya, entry 10% itu saya lakukan pada saat di $39.600. Lalu rencana entry kedua saya itu akan berada di kisaran harga 30.000 setelah close candle with bullish reversal candlestick. Alokasinya itu rencana di 15% ya. Waktu lalu saya ada persiapan untuk DCA di 35.000, tapi as soon as saya ngelihat opportunity market bisa breakdown even lower, saya putuskan untuk tidak langsung buru-buru entry atau taking order atas pergerakan tersebut. As you know, saya juga lagi ongoing posisi short, dan ya walaupun sekarang nggak penuh ya, posisi saya cuma sisa 25% aja karena saya sudah melakukan taking profit dari sebagian transaksi short yang saya lakukan di kisaran 36.000. Jadi sekarang protective stop loss saya itu berada di kisaran range $32.700 area ini. Lalu untuk time frame daily sendiri kita lagi ada pertimbangan untuk melakukan DCA ya pada kisaran range ini, atau lebih tepatnya kisaran range $30.000. Tentu saja teman-teman harusnya tahu ya, $30.000 itu adalah merupakan area support yang cukup kuat. Lalu kalau menilai dari pergerakan beberapa hari terakhir di mana melihat ada doji candle yang begitu panjang, menjadi sebuah konfirmasi bahwa level ini adalah potensi level support, setidaknya antara support atau bottom lah dari pergerakan penurunan yang ini ya. Jadi nggak heran kalau misalnya kita ngelihat doji begitu panjang, berarti kan ada buying order yang masuk dari whales-nya.
Nah, kalau misalkan sudah didukung dengan situasi seperti ini, lalu kita mendapati konfirmasi, ini yang akan menjadi pertimbangan saya untuk kembali melakukan DCA. Jadi dengan 10% atau 15% alokasi, tadinya kan saya punya average price itu di 40.000 ya teman-teman. Kalau sekarang saya masuk lagi seandainya dengan 10% saja, di angka misalkan 30.300, berarti total itu sudah 20% portofolio yang saya istilahnya investasikan. Dan dengan selisih harganya, misalkan contoh dari 40.000 ditambah dengan 30.200 dolar dibagi 2, itu mungkin average price saya jatuhnya akan berada di kisaran angka 30, ya let's say 35.000 lah ya. Jadi turun dari atas ke bawah teman-teman. Overall average price saya jadi di 35.000. Nah, seandainya market memberikan kita opportunity untuk beli lagi dari harga yang lebih rendah, itu bisa menjadi pertimbangan kita kembali melakukan dollar cost averaging. Tentu saja kalau dengan strategi saya adalah dengan memanfaatkan situasi bullish reversal pattern, sehingga kita bisa setidaknya ya ada pertimbangan bahwa transaksi yang kita beli itu merupakan potensi bottomnya. Lalu kita nanti lakukan averaging lagi, mungkin 10-15% alokasi, sehingga dari segi average price akan turun lagi mungkin menjadi 31.000 atau 32.000. Kembali lagi tergantung seberapa size yang kita transaksikan pada saat kita beli di harga bawah. Kalau misalnya di bawah langsung beli 40%, ya udah pasti average kita malah turun dari yang tadinya di sini total beli 20%, terus kita hajar lagi misalkan di sini 20%, berarti kan dibagi 2 lagi jatuhnya teman-teman. Dan mungkin ya jatuhnya ke tengah jadi average price-nya. Nah, itu adalah sedikit strategi yang bisa saya sharingkan ke teman-teman sekalian, bahwa saya melakukan DCA itu sebenarnya sedikit banyak memanfaatkan informasi dari price action dan juga technical analysis. Jadi istilahnya saya DCA juga bukan berarti DCA langsung kayak langsung beli. Ngeset harga tertentu bisa seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jadi kalian bisa atur kira-kira mana yang menurut kalian nyaman. Dan menurut saya sih semuanya gak ada salah ya, tidak ada masalah metode mana yang teman-teman pilih. Yang pasti kuncinya adalah di money management ya. Dijelaskan tadi bahwa dalam rencana teman-teman melakukan investasi selama setahun itu istilahnya dibagi sebanyak 12 bulan atau dibagi dalam mingguan dengan perhatian kita pada Bitcoin misalkan ya. Perbandingan antara Bitcoin dengan tradisional aset seperti emas atau misalnya indeks saham S&P 500. So far, Bitcoin menawarkan kita peluang untuk mendapati gain yang lebih besar daripada tradisional aset. Dengan yang paling kecilnya aja itu ya teman-teman ya sendiri ya, di angka average 200-300%. Which means kalau kita invest dengan lakukan DCA, ya keyakinan kita pertanyaannya adalah dalam 3-4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan Bitcoin tuh harganya bakal di berapa ya. Kalau saya DCA rasa trading teman-teman. Jadi ada pertimbangannya dan mungkin nanti ada rencana untuk taking profit juga. Seperti misalkan contoh waktu di kisaran range price di sini itu kita sempat melakukan DCA juga pada Bitcoin waktu dia di harga-harga seperti ini ya. Itu teman-teman di SAG harusnya ingat. Terus kita sempat taking profit by the time dia menunjukkan indikasi yang kurang begitu baik. Nah, baru di sini ya bisa dibilang saya sempat miss analysis dan ternyata market drop cukup lumayan. Jadi profit yang didapat jadi nggak terlalu lumayan signifikan. Cuman kita berhasil cash out, at least sebagian dari transaksi kita berhasil cash out. Dan sekarang ya istilahnya dengan portofolio saya ya, saya split jujur ada 2 teman-teman. Yang pertama itu ada yang lumayan banyak average price-nya di kisaran area ini. Itu terutama untuk altcoins-nya. Kayak Ethereum misalkan di 3.000-an something itu average price saya. Untuk XRP saya average price lagi di harga $0.8. Dan rencana mau melakukan DCA ya dalam waktu dekat ini. Karena kita ngelihat ada banyak opportunity. Dan itu sudah saya jelaskan juga di video yang live streaming ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mampir, koin-koin pilihannya apa aja itu ada di sini. Alright. Nah, saya rasa itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Hopefully DCA bisa menjadi pilihan yang baik buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk DCA juga, mudah-mudahan udah ada perencanaannya, udah ada money managementnya, sudah tahu cara ngatur resikonya, dan ya sekiranya bisa bermanfaat. Please
Don't forget to leave me your thumbs up dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update-update video seputar cryptocurrency. Thank you very much for watching. I wish you have a good trading, everybody. God bless everyone. Have a nice holiday and happy holiday. Cheers and bye-bye.